with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Na 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 na. Oh yeah yeah. Na 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 na. Oh yeah yeah. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali ke sekolah ya. Dan kita bisa mengikuti kegiatan kita. Anak-anak, mari sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, kita mau lebih dulu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Mari Miss Wenda mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang tiada batasnya, boleh memampukan kami pagi hari ini untuk bisa kembali ke sekolah dan mengikuti kegiatan kami di sekolah. Tuhan berkati kami saat ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau taat, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, minggu ini kita masih belajar satu tema yang sangat baik sekali ya, yang mengingatkan kita bagaimana kita ini harus hidup secara tertib, teratur. Sama seperti Allah kita adalah Allah yang teratur. Live an orderly life. Nah itu tema kita dalam minggu ini. Mazmur 112 ayat 1. Ayo yang sudah hafal kita mau ucapkan ayat ini bersama-sama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi Miss Wenda katakan ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak-anak, kita bersyukur kalau kita punya Allah yang teratur. Allah yang menciptakan segala sesuatunya dalam dunia ini secara teratur, secara tertib dan rapi. Termasuk Allah menciptakan kita. Nah, sekalipun kita tahu manusia itu pernah gagal ya dan merusak segala keteraturan yang sudah Allah ciptakan. Tetapi melalui Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang rusak ini tadi ya kemudian diperbaiki, dipulihkan dan diperbaharui kembali. Nah, Tuhan adalah pribadi yang teratur. Oleh karena itu kita juga sebagai ciptaan Tuhan harus memiliki kebiasaan untuk hidup yang teratur, hidup yang tertib, hidup yang rapi dan hidup yang terarah. Segala sesuatu yang tidak teratur tentunya bukan berasal dari Tuhan. Nah hari ini secara khusus kita akan belajar anak-anak untuk bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang harus punya hidup teratur dan tertib dalam hal apa? Penggunaan waktu kita. Nah ya, Tuhan sudah memberikan 24 jam kepada setiap kita. Ya, semuanya sama ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama semuanya 24 jam. Bagaimana kita menggunakan waktu kita anak-anak? Bagaimana kita mengatur waktu kita? Ya. Apakah ada banyak hal yang kita lewatkan, ada banyak hal yang kita abaikan, atau banyak hal kita menggunakan waktu kita untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat? Nah coba anak-anak boleh kembali mengingat bagaimana sih kalian mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kalian. Nah hari ini kita akan belajar dari seekor binatang yaitu semut ya. Di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa semut itu adalah binatang yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya ataupun penguasanya. Tapi dia secara bijaksana mampu mengatur waktunya untuk bisa mengumpulkan makanannya. Jadi semut ini binatang yang bijaksana dalam mengatur waktu. Dengan baik anak-anak, dia bisa berjaga-jaga kalau seandainya musim hujan tiba akan sangat sulit untuk mencari makan. Oleh karena itu kalau misalnya musim tiba untuk mengumpulkan makanan, maka semut-semut akan mempergunakan waktu ini dengan baik. Sehingga ketika pada musim hujan mereka tidak perlu pusing lagi ya semut-semut ini karena mereka sudah punya persediaan makanan yang cukup. Nah mereka menggunakan waktu-waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Bagaimana dengan kita anak-anak?
Kita diberikan pengetahuan, kemampuan yang lebih dibandingkan semut. Seperti apa kita mempergunakan waktu dalam hidup kita? Waktu adalah sesuatu yang penting, bukan, bagi hidup kita? Ada orang yang bisa menghasilkan uang dengan sangat banyak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membuat waktu lebih banyak. Ya, oleh karena itu Tuhan memberikan kita waktu. Artinya Tuhan ingin kita juga bertanggung jawab menggunakan waktu hidup kita itu secara teratur, secara tertib, secara terarah, untuk menggunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidup kita. Jangan disia-siakan. Ya, kita harus hidup teratur, kita harus menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Nah, dengan membiasakan hidup teratur, tertib, itu artinya kita menghargai Tuhan yang memberikannya kepada kita. Ya, jangan berpikir masih ada hari esok, sehingga membuat kita menunda-nunda segala sesuatu yang harusnya kita bisa selesaikan dengan cepat. Besok saja ngumpulin tugasnya, besok aja ngerjain tugasnya, besok aja aku mau jadi anak yang baik, besok aja aku datangnya cepat. Ya, kalau kita suka menunda-nunda atau kita suka bermalas-malasan, menggunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, anak-anak, sayang sekali anak-anak ya. Kita tidak bisa mengatur waktu hidup kita dengan baik. Yang rugi kita sendiri, ya. Nah, anak-anak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup hari ini, ayo gunakan waktumu hidup hari ini dengan sebaik-baiknya. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, lakukan hal-hal yang berguna bagi hidupmu. Ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan baik. Mari anak-anak biasakan untuk mengatur waktu hidup kita dengan baik. Mungkin kita bisa membuat jadwal-jadwal harian seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Rohani kepada kita ya. Hari Senin aku mau ngapain aja jadwalnya, hari Selasa, hari Rabu. Kalau liburan pun anak-anak ya, kita juga bisa mengatur jadwal sehingga hidup kita bisa lebih teratur, lebih disiplin. Kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik ya, tidak dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengatur waktu-waktu kehidupan kami dengan baik, secara bijaksana. Tuhan tolonglah kami kalau mungkin di antara kami sampai hari ini kami seringkali abai, seringkali kami melupakan hal-hal yang baik di dalam pengaturan waktu kami, mengisinya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tuhan tolong kami, berikan kami kebijaksanaan dan kemampuan untuk kami bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tidak ada waktu yang hanya berlalu begitu saja tanpa kami melakukan hal yang bermanfaat, baik bagi diri kami maupun bagi orang lain. Biarlah ya Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk melakukan hal-hal yang berguna. Sehingga tidak ada hal-hal yang terabaikan dari segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam kegiatan hari ini. Akan ada anak-anak yang mengikuti ANBK. Tuhan juga yang boleh menyertai anak-anak, memberi mereka kekuatan dan hikmat untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, renungan kita sudah selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Mars Gloria. Sekolah Kristen Gloria hadir di dalam dunia, menjalankan misi Tuhan dalam dunia pendidikan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Gloria beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup
integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan. Sekolah Kristen Gloria, penuhi panggilan mulia, mendidik dan memuridkan generasi masa depan, demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Gloria beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan. Sekolah Kristen Gloria, wujudkan panggilan mulia, menjadi garam dan terang sekarang dan akan datang. Puji kemuliaan Tuhan, puji kemuliaan Tuhan. Gloria beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan. Anak-anak dipersilakan duduk kembali.